Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Miss Intan di video pembelajaran bahasa Inggris. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas verb. What is verb? Apa itu verb? Berdasarkan Cambridge Dictionary, verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Subjek sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Verb merupakan bagian terpenting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Kata kerja dari bahasa Inggris ini juga sedikit unik. Jika kamu berpikir bahwa verb harus merupakan sebuah aksi, big no. Kamu salah besar. Kata kerja dalam bahasa Inggris bisa mendeskripsikan sebuah kondisi. Contoh, she plays in the backyard with her sister. Dia bermain di halaman belakang dengan saudara perempuannya. Nah, itu merupakan aksi ya. Sedang bermain di belakang ya. He feels empty. Nah, dia merasa hampa. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris bisa mendeskripsikan sebuah kondisi. Penggunaan verb. Dalam bahasa Inggris kita mengenal grammar yang bisa diidentifikasi dengan perbedaan zona waktu, mulai dari masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu ini, verb juga berubah untuk setiap kondisi. Setiap kata kerja biasanya memiliki 3 bentuk, verb 1, verb 2, verb 3. Semakin besar angkanya, semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Tak hanya verb 1 up to 3, ada juga verb ing yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Kita bahas dari verb 1. Present. Bentuk kata kerja pertama disebut verb 1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk asal yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh akhiran s, es, ies. Untuk subjek orang ketiga singular, he, she, it dalam kalimat simple present tense. Contoh, sleep berubah jadi sleeps, watch, watches, go, goes, cry, cries, study, studies. Nah, jadi kalau bertemu dengan subjek he, she, it, satu nama orang, kata kerjanya ditambah s, es, atau ies. Kemudian verb 2, past. Bentuk kata kerja kedua disebut verb 2 atau past. Kata kerja ini biasa digunakan dalam kalimat simple past tense. Kapan kamu menggunakan kata kerja kedua? Ya, di saat sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan sudah lewat atau lampau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu seperti last night, yesterday, 3 years ago, dan sebagainya. Biasanya kata kerja kedua ditambahkan d atau ed dari kata kerja pertama, tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Maka dari itu kata kerja kedua bisa dikatakan menjadi 2. Kata yang hanya ditambahkan d atau ed disebut sebagai regular verb, sedangkan perubahan huruf pada kata kerja disebut sebagai irregular verb. Contoh regular verb, kata kerja beraturan, achieve, achieved, called, clean, cleaned. Jadi ditambah ed. Contoh irregular verb, kata kerja tidak beraturan, begin, began, eat, ate, speak, spoke, take, spoke. Nah, seperti itu ya, jadi berubah bentuknya. Kemudian verb 3, past participle. Sebenarnya verb kedua dan ketiga bisa dibilang mirip. Bahkan banyak kata kerja yang memiliki kata yang sama persis dengan bentuk keduanya.
Bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect tense dan passive voice. Sama halnya dengan verb to, verb 3 juga dibagi dua menjadi regular verb dan juga irregular verb. Ini dia contohnya. Contoh regular verb. Study berubah jadi studied. Verb 3-nya studied. Jadi verb 2 sama verb 3 hampir sama ya kebanyakan. Work, worked, worked. Phone, phoned, phoned. Contoh irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Verb 1 go, verb 2 went, verb 3 gone, go, went, gone. Drink, drank, drunk. Write, wrote, written. Eat, ate, eaten. Nah, jadi irregular verb itu berubah lagi ya. Dari kata kerja pertama, kedua, ketiga. Ada yang sama, itu read ya, membaca. Read, write, write. Tulisannya sama, beda cara bacanya aja. Verb 1, verb 2, verb 3. Nah, sekarang kita bahas verb ing. Dalam penggunaan verb yang diakhiri ing, grammar yang digunakan adalah continuous tense, alias yang sedang berlangsung saat itu. Dalam penggunaannya, bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verb, kata kerja bantu. Kata kerja bantunya be ya. Is, am, are, was, were. Contoh, walk jadi walking, sing jadi singing, talk, talking, write, writing, play, playing. Nah, verb itu ada macam-macam jenisnya ya. Kita tidak membahas jenis-jenis verb, yang kita fokuskan hanya dari verb 1 tadi ya, kata kerja bentuk pertama. Kita hanya fokus di verb 1, verb 2, dan verb 3 aja. 3 verb itu yang kita kenal ya. Nanti target kita dalam satu semester yaitu menghafalkan 50 verb. Oke, sekian pembahasan materi verbs dari Miss Intan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Miss Intan akhiri dulu video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.